wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ramadini dengan NIM 23070250016 dari mahasiswi program studi Perbankan Syariah semester 5 Fakultas Agama Islam dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Husniarti. Dengan ini saya ingin membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir dari mata kuliah Ekonomi Makro Islam, yang dimana saat ini saya ingin membawakan topik dengan kasus pengangguran dan kesempatan kerja yang ada di Indonesia saat ini. Sebelum saya memulai lebih lanjut ke dalam topik pembahasannya, saya ingin menampilkan sebuah video untuk teman-teman semua melihat atau menonton tayangan tersebut. Badan Pusat Statistik mencatat jumlah pengangguran di Indonesia pada Februari 2025 menjadi 7,28 juta orang, meningkat dibandingkan jumlah pengangguran pada Februari 2024 yang tercatat sebanyak 7,2 juta orang. Berdasarkan data BPS, jumlah pengangguran absolut bertambah sekitar 80.000 orang. Penyebabnya karena jumlah angkatan kerja bertambah lebih cepat daripada penyerapannya. Adapun pada Februari 2025, jumlah penduduk angkatan kerja mencapai 153,05 juta orang. Sementara serapan tenaga kerja atau jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 145,77 juta orang. Nah, di dalam video berita tersebut itu mengatakan bahwasanya pengangguran itu meningkat menjadi 7,28 juta di Indonesia saat ini, dan saya ingin membahas mengenai pengangguran. Dan pengangguran dalam Islam itu, pengangguran itu bukan hanya sekadar masalah ekonomi, tetapi juga masalah sosial, masalah moral, dan tanggung jawab bersama. Islam juga memandang bahwa setiap manusia diwajibkan untuk berikhtiar dan bekerja sesuai kemampuannya. Dan juga Islam mendorong umatnya untuk bekerja dan mencari rezeki yang halal, yang dimana ada potongan ayat yang artinya apabila telah ditunaikan sholat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah, yang dimana ayat ini menjelaskan bahwa bekerja adalah bagian dari ibadah dan bukan sekadar aktivitas ekonomi. Dan juga dalam ekonomi makro syariah, pengangguran itu mencerminkan bahwasanya tidak optimalnya pemanfaatan sumber daya manusia, dan juga ketimpangan distribusi kesempatan kerja, dan juga kegagalan sistem dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. Dan juga Islam di sini memandang kesempatan kerja sebagai hak dasar manusia itu karena kerja adalah sarana menjaga martabat dan juga penghasilan dari kerja menghindarkan dari meminta-minta. Jadi Rasulullah pun juga pernah bersabda yang dimana berbunyi, seseorang yang memikul kayu bakar di punggungnya lebih baik daripada meminta-minta. Kesempatan kerja juga harus berasal dari sektor halal dan tidak mengandung unsur riba, gharar, dan maisir, dan juga kezoliman, dan juga memberikan manfaat sosial bukan sekadar profit, yang dimana pekerjaan yang merusak moral atau masyarakat tidak dianggap sebagai solusi pengangguran. Jadi dilihat dari tayangan video sebelumnya yang dimana mengatakan pengangguran itu makin meningkat menjadi 7,28 juta di Indonesia, dan negara juga seharusnya tidak boleh lepas tangan terhadap pengangguran massal karena hal ini bertentangan dengan makosyad syariah, yaitu untuk menjaga kehidupan, menjaga harta, dan menjaga martabat. Dan juga ada pun instrumen syariah dalam menciptakan kesempatan kerja, yaitu untuk mengurangi pengangguran, itu salah satunya dengan zakat produktif, yang dimana modal usaha bagi seseorang yang ingin melakukan awal dari pekerjaan atau membuka usaha itu sendiri.
Jadi kesimpulannya yaitu dalam pandangan syariah di mana pengangguran harus diminimalkan dan bukan ditoleransi, dan juga kerja adalah kewajiban dan hak, dan negara, masyarakat maupun individu bertanggung jawab bersama. Juga solusi pengangguran harus halal, adil, dan berkelanjutan.